السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Sampai-sampai kita tidak pernah akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kenikmatan kita bisa belajar di sini, yaitu belajar untuk muhadarah, belajar untuk menyampaikan singkat-singkat nasihat. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa berdiri di atas agama yang benar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku," kata Allah Subhanahu wa taala, "maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya." Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang mengorbankan harta, waktunya, bahkan nyawanya beliau korbankan untuk menegakkan agama Islam ini. Sampai kita merasakan bagaimana nikmatnya kita bisa berada di atas agama yang benar ini. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang mulia dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla adalah Allah Maha mencintai hamba-hambanya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah Maha mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang lemah. Allah Maha kuasa, tapi mencintai hamba-hambanya yang kedudukannya tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasannya Tuhan kita yang maha mulia, Allah Rabbul Alamin, memiliki sifat kasih sayang terhadap hamba-hambanya, maka apa yang harus kita lakukan terkait pengetahuan kita akan sifat Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana cara kita agar masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin? Maka yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana cara kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian,
ada beberapa poin yang ingin Ana sampaikan. Mungkin tidak banyak. Semoga ini bisa menguatkan kita, membuat semangat kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin Ana sampaikan adalah yang harus kita kerjakan agar kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita harus menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Apabila seseorang ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang harus ia usahakan semaksimal mungkin yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakwa? Ya, kita harus bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau antum ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, salah satunya amalan yang bisa antum kerjakan, yang bisa kita kerjakan agar kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah seseorang menaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan disertai rasa harap pahala atas ketaatan-ketaatan yang dikerjakan. Dan juga menjauhi kemaksiatan itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan disertai adanya rasa takut, rasa khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan suatu kemaksiatan, ketika kita ingin melakukan suatu dosa. Teman-teman sekalian, artinya untuk menjadi seorang yang bertakwa, seseorang harus memiliki pengetahuan mana yang dikatakan perintah untuk dikerjakan dan mana yang dikatakan larangan untuk kita jauhi. Maka tanpa pengetahuan seperti ini, mustahil seseorang bisa menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bi'ilmi jamilan hatta takuna bihi aliman." Kalian tidak akan menjadi hamba yang bertakwa sampai kalian menjadi orang yang berpengetahuan agama. Dan kalian tidak akan berhias dengan ilmu yang kalian dapatkan sampai kalian mengamalkan ilmu tersebut. Poin yang kedua yang harus kita kerjakan agar kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka harus cinta Allah Subhanahu wa taala menempati kedudukan yang mulia, menjadi golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Maka kita harus benar-benar merealisasikan pada diri kita ketundukan dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, cintailah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnahnya. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di kehidupan kita ini. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau beribadah. Dan jangan sampai kita malah termasuk orang-orang yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jikalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang harus kita kerjakan agar kita
menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, agar kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Seseorang berbuat baik kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada istri dan anak-anaknya, bahkan kepada hewan sekalipun, itu memiliki nilai-nilai pahala. Dan itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebelum ana tutup, ana ingin menyampaikan suatu hadis. Jikalau kita terus mengerjakan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdalu min ada'i, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza hatta uhibbahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang telah aku wajibkan atas mereka. Senantiasa hambaku ia mendekatkan diri kepadaku dengan terus mengerjakan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya." Maka teman-teman sekalian, maka janganlah malas untuk mengerjakan salat sunnah, baik itu salat sunnah ba'diyah atau salat sunnah qabliyah, atau salat sunnah 2 rakaat sebelum tidur, atau ketika antum ke masjid, maka usahakan untuk salat sunnah terlebih dahulu sebelum antum duduk di masjid. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk ana pribadi dan mungkin khususnya kepada antum semuanya. Jikalau ada yang salah itu datangnya dari ana pribadi dan kekurangan ilmu yang ana miliki. Jikalau ada yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.